Diare adalah buang air besar lebih dari 3 kali sehari dengan konsistensi lembek atau cair pada feses. Namun, definisi yang lebih banyak dianut adalah apabila terdapat salah satu atau lebih gejala peningkatan frekuensi defekasi, konsistensi feses, dan jumlah feses. Berikut adalah penyebab-penyebab dari diare. Nah, diare sendiri dapat disebabkan oleh infeksi virus, kemudian bakteri atau parasit. Lalu beberapa bakteri sering menyebabkan diare antara lain yaitu bakteri E. coli, Salmonella, Shigella, dan Campylobacter. Selain itu, diare juga bisa terjadi akibat keracunan makanan, kemudian intoleransi terhadap makanan tertentu seperti laktosa dan gluten, serta beberapa efek samping dari obat-obatan seperti antibiotik dapat menyebabkan diare. Selain itu, konsumsi makanan atau minuman pemanis buatan seperti sorbitol dan manitol dapat menyebabkan diare juga. Kemudian, gejala utama dari diare adalah tinja encer atau berair dengan frekuensi buang air besar lebih dari 3 kali sehari. Diare juga sering disertai kram perut, kemudian perut kembung, mual muntah, dan juga demam. Jika diare berlangsung lama, diare dapat menyebabkan dehidrasi yang tentu saja ditandai dengan mulut kering, tubuh terasa lemas, kemudian rasa haus yang berlebih, dan jika diare berlangsung lebih dari 3 hari, maka bisa dikonsultasikan ke dokter dan membutuhkan pertolongan medis, apalagi diarenya disertai dengan tinja yang berdarah. Jenis-jenis diare berdasarkan mekanismenya. Yang pertama ada diare osmotik, terjadi ketika terdapat peningkatan zat yang sulit diserap dalam usus sehingga menarik air ke dalam lumen usus melalui proses osmosis, yang dimana proses osmosis itu terjadi karena air akan tertarik masuk ke dalam lumen usus untuk menyeimbangkan konsentrasi yang kemudian menyebabkan peningkatan volume cairan dalam usus. Akibatnya volume tinja meningkat dan menjadi lebih encer. Penyebab utama diare osmotik adalah konsumsi pemanis buatan seperti sorbitol atau manitol. Diare ini biasanya mereda saat pasien berhenti mengonsumsi zat penyebabnya. Selanjutnya, diare eksudatif. Diare eksudatif terjadi ketika lapisan dalam usus atau mukosa usus rusak akibat peradangan. Peradangan ini bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, infeksi virus, dan penyakit radang usus. Akibat peradangan ini, usus mengeluarkan cairan berlebih atau eksudat dan kehilangan kemampuan dalam menyerap cairan sehingga volume cairan dalam usus meningkat. Selain itu, peradangan ini juga memicu peningkatan prostaglandin dan terjadi hiperperistaltik. Akibatnya, feses menjadi lebih cair dan bervolume besar yang mungkin mengandung lendir atau darah, serta terjadi peningkatan frekuensi dalam buang air besar. Selanjutnya adalah diare sekretorik. Biasanya disebabkan oleh gangguan transport elektrolit akibat peningkatan produk dan sekresi air dan elektrolit. Namun kemampuan usus untuk mengabsorpsi menjadi menurun, sehingga feses yang dihasilkan oleh tubuh itu menjadi cair dan menyebabkan diare. Penyebabnya adalah toksin bakteri seperti toksin kolera atau E. coli. Peningkatan sekresi usus oleh enterotoksin terjadi ketika toksin yang dihasilkan oleh bakteri tertentu merangsang sel epitel usus untuk mengeluarkan lebih banyak cairan dan elektrolit ke dalam lumen usus. Diare motilitas itu terbagi menjadi dua, yaitu hipermotilitas dan hipomotilitas. Hipermotilitas ini terjadi karena peningkatan peristaltik usus yang menyebabkan berkurangnya waktu kontak antara isi usus dengan mukosa usus. Akibatnya penyerapan air dan elektrolit akan terganggu sehingga feses menjadi lebih cair dan sering dikeluarkan. Hipermotilitas ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya seperti infeksi akibat enterotoksin bakteri, gangguan neurologis, stres, atau efek samping obat misalnya obat pencahar. Yang kedua ada hipomotilitas. Hipomotilitas ini terjadi jika pergerakan di usus itu melambat. Akibatnya fermentasi oleh bakteri usus akan meningkat, menghasilkan gas dan produk metabolik yang merangsang sekresi cairan ke dalam lumen usus. Nah, akumulasi cairan di usus tadilah yang dapat menyebabkan diare karena peningkatan volume isi usus yang akhirnya memicu refleks pengosongan cepat. Hipomotilitas ini dapat terjadi pada kondisi seperti gastroparesis diabetik, hipotiroidisme, maupun atau efek samping obat tertentu misalnya obat opioid.